Geger beredar soal pernyataan seorang wanita yang diduga mantan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Wanita yang diduga bernama Susi itu ramai berkuar-kuar di media sosial dan membongkar seluruh rahasia Ferdy Sambo. Dianggap licik dan jahat, Susi mengaku jika banyak rahasia yang Sambo dan Putri sembunyikan. Publik kembali dibuat gempar setelah muncul beberapa video pernyataan dari wanita yang tak lain diduga sebagai mantan ART dari Ferdy Sambo. Foto mantan ART ini juga ada dalam kebersamaan Ferdy Sambo dan Putri, bahkan seluruh ajudan Sambo yang lain termasuk almarhum Brigadir J. Namun wanita ini justru dengan sengaja dan belak-belakan membongkar seluruh kejahatan Sambo dan keluarganya yang selama ini dianggap licik. Tak hanya itu, wanita ini juga membongkar beberapa rahasia Sambo yang keluarganya yang disinyalir semua terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Potongan video singkat itu beredar luas di akun TikTok Berita Terhangat 26 dan berhasil ditonton 5,4 juta penonton. Waktu Yosua mau ditembak, Yosua diikat badannya sama Sambo. Dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh dan diambil organ tubuhnya semua, kata wanita yang diduga ART Sambo itu. Dilansir pada Senin 5 September 2022, tolong dibuka pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua. Kuncinya ada di lemari sebelah tempat Yosua disiksa. Tak hanya itu, wanita ini juga mengaku jika anak-anak Ferdy Sambo ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu anak kandungnya itu yang menyobek perutnya. Anak perempuan yang jadi dokter yang mengkampak otaknya, kepalanya pakai kampak atau parang. Tak tanggung-tanggung, wanita yang diduga mantan ART Sambo dan Putri Candrawati itu membongkar seluruh rahasia dan hal yang selama ini belum diketahui oleh publik. Menurutnya, jika Ferdy Sambo sempat menyiksa Brigadir J, sebelumnya akhirnya ditembak mati. ART Ferdy Sambo bernama Susi juga turut menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Saat di Magelang, Susi mengaku melihat Putri menangis di kamar mandi. Diduga Putri terjatuh di kamar mandi setelah peristiwa dugaan pelecehan seksual itu terjadi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Siti Aminah menjelaskan bahwa Putri bersama rombongan sudah berada di Magelang sejak 2 Juli. Rencananya mereka akan menginap di sana hingga 11 Juli 2022. Saat di Magelang, Ferdy dan Putri sempat merayakan hari ulang tahun pernikahannya serta mengantarkan anaknya ke sekolah di Magelang. Setelah acara tersebut selesai, Ferdy Sambo kembali ke Jakarta lebih awal, yakni pada 7 Juli pagi hari. Sementara itu, Putri bersama sejumlah ajudan lain juga masih tinggal di Magelang. Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena kurang enak badan. Pada sore harinya, Putri mengaku mendapat tindakan yang disebut sebagai pelecehan dari Brigadir J. Setelah kejadian itu, Susi yang merupakan ART Putri mendengar suara tangisan dari dalam kamar mandi. Saat dihampiri, Susi terkejut karena menemukan Putri dalam kondisi terjatuh di depan pintu kamar mandi. Kemudian, asisten rumah tangga lain yakni Kuat Ma'ruf membantu Putri kembali ke kamar. Saat itu dalam rumah tidak ada orang selain Brigadir J, Kuat, Susi, dan juga Putri. Disebutkan bahwa Putri sempat menghubungi Ferdy Sambo terkait kejadian yang disebutnya sebagai pelecehan. Namun Putri tak menjelaskan secara detail dan menceritakannya saat sudah tiba di Jakarta. Putri dan rombongan kemudian memutuskan pulang ke Jakarta pada keesokan harinya, yakni 8 Juli 2022. Selama perjalanan, Putri dan Brigadir J disebut tak berkomunikasi sama sekali. Hingga akhirnya, dugaan pelecehan yang diklaim oleh Putri diceritakan kepada sang suami setibanya di Jakarta. Hal itulah yang disebut sebagai pemicu kemarahan Ferdy Sambo hingga berujung pembunuhan terhadap Brigadir J.